Syalifan Syawa akan membahas tentang fenomenologi. Adapun pengertian dari fenomenologi adalah sebuah pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menelaah dan mendeskripsikan sebuah fenomena sebagaimana fenomena tersebut dialami secara langsung oleh manusia dalam hidupnya sehari-hari, seperti melahirkan dan belajar. Jadi fokus telah fenomenologi adalah pengalaman hidup manusia sehari-hari. Adapun ciri-ciri fenomenologi yaitu untuk menuju ke hasil tersebut, peneliti fenomenologi harus memperhatikan ciri-ciri yang melingkupinya, yaitu yang pertama mengacu pada kenyataan, yang kedua memahami arti peristiwa dan keterkaitannya dengan orang-orang yang berada dalam situasi tertentu, dan yang ketiga memulai dengan diam. Kemudian ada penggunaan fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yang mana metode kualitatif ini hadir sebagai tanggapan terhadap keberadaan metode kuantitatif yang dianggap tidak mampu lagi menjawab berbagai masalah kehidupan yang ada. Jenis fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Tahapan dalam penelitian fenomenologi. Di sini terdapat beberapa prosedur penting sebelum melakukan studi fenomenologis, yaitu yang pertama, menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti, yang mana di sini peneliti berusaha memahami perspektif filosofis di balik pendekatan yang digunakan, terutama konsep mengenai kajian bagaimana orang mengalami sebuah fenomena. Peneliti menetapkan fenomena yang hendak dikaji melalui para informan. Yang kedua, menyusun daftar pertanyaan. Di sini peneliti meneruskan pertanyaan untuk mengungkap makna pengalaman bagi para individu serta menanyakan kepada mereka untuk menguraikan pengalaman yang penting setiap harinya. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Di sini peneliti mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena yang diteliti. Data dapat diperoleh melalui wawancara yang cukup lama dan mendalam, sekitar 5-25 orang. Jumlah ini bukan jumlah baku, bisa saja subjek penelitiannya hanya satu. Teknik pengumpulan data lain yang dapat dilakukan yaitu observasi secara langsung, penelusuran, dan dokumen. Yang keempat yaitu tahap cluster of meaning, yang mana di sini peneliti mengklarifikasikan pernyataan-pernyataan tadi ke dalam tema-tema atau unit-unit makna, serta menyisipkan pernyataan yang tumpang tindih atau berulang-ulang. Yang kelima ada tahap deskripsi esensi, yang mana di sini peneliti mengkonstruksi atau membangun deskripsi menyeluruh mengenai makna dan esensi pengalaman para subjek. Yang keenam yaitu peneliti melaporkan hasil penelitiannya. Laporan ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca tentang bagaimana seseorang mengalami suatu fenomena tersebut. Kelebihan dan kelemahan fenomenologi. Kelebihan fenomenologi. Yang A, kesadaran yang hanya dimiliki oleh manusia. Di sini fenomenologi memahami kesadaran melalui bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Dan untuk dapat memahami kesadaran dalam bentuk lisan ini, dapat melakukan wawancara dengan orang yang mengetahui fenomena perilaku manusia. Yang B, fenomenologi sangat bermanfaat dalam menemukan kesadaran kolektif, yang mana kesadaran kolektif ini memiliki arti kebersamaan, dapat membangun kebanggaan nasional, aspirasi nasional, dan kepribadian bangsa. Kelemahan fenomenologi. Ada beberapa kelemahan yang muncul dalam fenomenologi dari beberapa bacaan di atas seperti berikut. Yang A, tidak dapat menghasilkan hukum-hukum yang berlaku universal. Yang B, kesadaran tidak dapat diobservasi. Yang C, untuk memahami perilaku harus memahami kesadaran. Dan yang D, tidak ada suatu ukuran atau kriteria yang jelas dan rinci mengenai yang dimaksud dengan fakta-fakta mental untuk mengetahui perilaku kolektif. Berikut contoh penelitian terkait fenomenologi, contoh jurnal, serta review singkat dari jurnal tersebut.